Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang Muslim, kita sangat yakin kalimat La ilaha illallah yang berarti La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur pergantian siang malam, yang menciptakan semua bintang-bintang termasuk matahari dan bulan, yang menciptakan semua yang ada di bumi ini, semua yang ada di kedalaman lautan, terjangkau di pada mata kita adalah Allah. Allah yang merupakan zat yang maha sempurna, maha adil, telah memudahkan kita untuk berhubungan dengannya dengan kalimat yang mudah sekali untuk diucapkan, penuh dengan berkah dan menjadi penyebab utama segala kebutuhan kita dipenuhi dalam roda kehidupan di muka bumi ini, yaitu kalimat Alhamdulillah. Maka selalulah mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia terbaik, manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, manusia yang telah diperintahkan oleh Allah menjadikan sebagai suri tauladan, untuk dijadikan sebagai suri tauladan, orang yang telah berhasil menjadi suami terbaik, ayah terbaik, anak terbaik, sahabat terbaik, seorang pakar ekonomi terbaik, dan juga seorang politikus yang sukses mendirikan negara di kota Madinah selama 10 tahun memerintah di kota Madinah berasaskan Quran dan Sunnah. Semua orang yang mengikutinya pasti buah tidak akan jauh dari pohonnya. Dan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dijadikan ibadah oleh Allah dan dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah sangat luas, berisi di dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar setelah memuji Allah Alhamdulillah kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya memuji Allah, Raja yang sebenarnya, Zat yang Maha Agung, Maha Kuat, Maha Bijaksana, yang tidak pernah tidur dan terus-menerus mengawasi dan memenuhi kebutuhan makhluknya atas segala nikmat yang melimpah dari kesehatan, kekuatan, kelonggan waktu, segala macam rezeki, dan puncaknya adalah keimanan kepadanya. Yang kedua, saya akan menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Man la yashkurun nas, la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, maka belum dihitung berterima kasih kepada Allah. Maka saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh jajaran pemerintahan Kota Bone, baik Bupati dan seluruh jajarannya, serta seluruh teman-teman yang bergerak dari Kapolres dan siapapun yang berada bersama beliau. Begitu juga seluruh pengurus masjid, tanpa terkecuali kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, imam, muadzin, dan seluruh pengurus masjid dan yayasan, dan seluruh masyarakat muslim Bone. Saya mengucapkan jazakumullahu khairan atas waktu, kesempatan, tempat, dan juga kesediaannya dalam menerima kami, dan insya Allah ini akan menjadi amal jariah buat semuanya. Kemudian saya juga ingin menyampaikan mohon maaf kalau tadi saya dapat informasi sempat ditunggu untuk sholat maghrib berjamaah. Cuma tadi kata Allah, karena kami hari ini seharian dari pagi dari Makassar menuju ke Parepare ada tablik akbar, dan kami ke Sopeng juga ada tablik akbar tadi siang. Tiba tadi memang sudah menjelang maghrib, maka saya mungkin butuh waktu untuk mengganti pakaian dan beberapa persiapan. Maka mungkin karena itu saya tidak bisa hadir tadi. Tapi insya Allah semua niat baik dalam Islam dicatat pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang sia-sia. Semua niat baik dicatat pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku seiman, selanjutnya saya mengajak diri saya dan teman-teman semuanya untuk mengikhlaskan niat
Kita bukan hanya sekedar meramaikan masjid, tapi kita ingin mendapat dan meraih keutamaan majelis ilmu. Tidak usah lihat siapa yang berbicara, tapi apa yang disampaikan. Karena ilmu itu tidak mengenal siapa yang menyampaikan, tapi kebenaran yang sedang disampaikan. Kalau itu benar, kalau Allah, kalau Rasul, Allah telah berfirman, Rasulullah SAW telah bersabda, sebagai seorang muslim kita menerimanya dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Keutamaan majelis ilmu banyak sekali. Di antaranya sabda Nabi SAW, siapa yang keluar ikhlas dari rumahnya ingin menuntut ilmu, maka dia dicatat seperti berjihad di jalan Allah. Di dalam hadis yang lain, siapapun yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu ikhlas karena Allah, diberikan pahala haji yang lengkap. Juga dikatakan dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, siapa yang keluar menuntut ilmu, maka Allah, siapa yang mencari keluar ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Juga orang-orang yang hadir majelis ilmu, saat mereka akan bubar, para malaikat akan mengatakan, bubarlah kalian dalam kondisi diampuni dosa-dosa kalian. Dan sekian banyak keutamaan majelis ilmu yang sebenarnya harus menjadi target utama kita. Saudaraku seiman, pada kesempatan ini kita akan bahas judul Raihlah Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mukadimahnya, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, kalau ada sebuah senjata setiap muslim, senjata ini bisa menembus seluruh penyakit yang tersembunyi di dalam tulang belulang kita, menembus seluruh penyakit yang sembunyi di otot-otot, di urat-urat saraf, di antara lipatan-lipatan otak, bisa menembus seluruh hati manusia, bisa menembus benteng-benteng musuh, padahal dia cuma berupa ucapan saja. Itu adalah doa. Banyak orang menganggap remeh masalah doa ini, padahal sebenarnya doa adalah senjata orang beriman. Bisa menembus benteng-benteng musuh. Tanpa kita pergi menyerang pun, kalau kita berdoa kebinasaan, doa itu bisa menembus benteng-benteng mereka. Penyakit kronis yang divonis oleh dokter tidak bisa sembuh, bisa sembuh dengan doa. Dan sekian banyak yang bisa diselesaikan permasalahan dengan doa ini. Makanya Nabi SAW bersabda tentang doa, doa huwal ibadah. Doa itu sebenarnya inti daripada ibadah. Jadi memang doa ini sesuatu yang harus selalu melekat dalam diri kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta telah mengikat kita dengan banyak doa. Mau tidur ada doa, bangun tidur ada doa, mau pakai baju ada doa, lepas pakaian baju ada doa, masuk kamar mandi ada doa, keluar kamar mandi ada doa, kita keluar rumah ada doa, masuk ke dalam rumah juga ada doa, mau makan, mau minum, segala macam aktivitas diikuti dengan doa, agar kita ini sebagai seorang muslim selalu bergantung dan tanda kutip bermanja dengan Tuhan ya Allah. Andai saja teman-teman sekalian, seseorang di antara kita memiliki seorang teman, yang teman ini selalu siap mendengar keluhan kita, selalu punya ide-ide yang brilian, yang bagus, yang bisa membuat kita mendapatkan solusi dari permasalahan kita. Dia selalu amanah menjaga apa yang kita ceritakan pada dia, tidak diceritakan kepada orang lain. Maka tentu saya yakin kita sepakat, orang itu akan selalu kita jadikan sebagai sahabat kita. Tidak pernah kita berlepas diri darinya. Padahal dia sosok manusia yang bisa salah, dia bisa jenuh. Kita sebagai seorang muslim dibukakan pintu langsung komunikasi dengan Tuhan Sang Pencipta. Kita kalau sakit, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit itu Allah, yang bisa menyembuhkan Allah. Kita kalau lagi sedih, yang menciptakan kita Allah.
Allah. Yang menciptakan kesedihan itu Allah. Yang bisa mengganti kesedihan mereka kegembiraan adalah Allah. Kita kalau lagi senang, nikmat lagi melimpah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan dan menambah hanya Allah. Makanya Nabi SAW selalu menekankan kepada para sahabat. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah datang kepada baginda Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, saya masih punya hajat yang belum dipenuhi. Saya sudah coba ikhtiar mencari sana sini belum mendapatkan solusinya." Maka kata Nabi SAW, "Wahai Abdurrahman, mana kau dari sepertiga malam yang aku sudah ajarkan kepadamu? Mana kau dari sepertiga malam yang aku ajarkan kepadamu?" Hadis tentang Nabi SAW, kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi lalu bertanya kepada para malaikatnya, "Siapakah yang meminta ampun aku maafkan? Siapakah yang punya hajat aku penuhi? Siapakah yang minta tolong aku berikan?" Para sahabat Nabi karena sangat paham tentang masalah doa ini, sampai-sampai mereka kalau sendalnya putus, mereka mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan, "Ya Allah, sendal saya putus." Sendal saja mengeluh dan bermanja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hakikat doa. Seseorang muslim sangat yakin Tuhannya ada dan Allah telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun." Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu oleh hamba-hambaku tentang aku, katakan aku sangat dekat. Aku pasti akan menjawab permintaan-permintaan mereka. Maka seterusnya mereka meminta kepadaku dan mereka selalu beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Jadi doa adalah sesuatu yang luar biasa bagi kita. Jangan teman-teman sekalian berdoa pada saat ngepet saja. Pada saat betul-betul sudah sulit baru berdoa. Berapa banyak orang di antara kita kalau sakit, sibuk, dokter siapa yang saya harus datangi? Si fulan, bolak-balik dari dokter ini ke dokter itu, dari kota ini ke kota itu, dari negeri ini ke negeri itu. Terus saja sampai akhirnya dokter sudah mengatakan, "Maaf, penyakit Anda sudah tidak bisa disembuhkan." Barulah dia bangun sholat malam dan sujud kepada Tuhannya. Kenapa tidak dari awal? Kenapa tidak dari pertama sebelum dokter berdoa mengatakan, "Ya Allah, jadikan dokter dan obat itu penyebab saya sembuh. Insya Allah akan sembuh dengan izin Allah." Tapi kita selalu menjadikan doa kita kepada Allah ini nomor ke-30. Seakan-akan tidak penting. Kalau dokter sudah mengatakan kau akan sembuh, maka selesai bagi dia. Dia tidak berdoa. Padahal teman-teman sekalian, doa ini sangat dibutuhkan. Kata para ulama, doa itu dibutuhkan oleh manusia ini lebih butuh daripada makanan pada saat mereka lapar, lebih butuh daripada air pada saat mereka haus, lebih butuh tempat tidur pada saat mereka capek, lebih dibutuhkan daripada tempat tidur pada saat mereka capek. Karena doa akan memberikan makanan, minuman, tempat tidur, dan segala macam kebutuhan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara beriman, doa ini akan diijabah sama Allah kalau memenuhi syarat-syaratnya. Dan orang yang paling memenuhi dan paling paham syarat diterimanya doa adalah Nabi Muhammad SAW. Manusia terbaik, manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau melarang kita berdoa keburukan dan selalu meminta agar berdoa kebaikan. Dan beliau menjanjikan doa-doa yang banyak bagi orang-orang yang mengamalkan amalan tertentu yang akan kita bahas pada malam ini insya Allah. Tidak kurang dari 15 jenis amalan yang kalau kita kerjakan itu akan mendapatkan dan meraih doa Nabi SAW. Kalau doa saja kita bisa diijabah, bagaimana doa dengan doa Nabi SAW? Pasti akan lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kita harus garis bawahi satu hal. Dalam berdoa, saudara beriman harus diikuti dengan beberapa syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Bukan karena ingin dipuji. Bukan mengangkat tangan karena ada atasan di sebelah, karena ada mertua, karena ada sahabat, karena ada orang lain melihatnya.
riak, tapi berdoa karena merasa butuh dengan sang pencipta Allah. Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu majma'in, cucu Umar bin Khattab yang terkenal dengan kealimannya, kesolehannya. Dia satu waktu dulu depan Ka'bah, lalu dia berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuknya. Luar biasa dia menikmati kalimat-kalimatnya, dia berdoa dengan ikhlasnya. Lewatlah khalifah waktu itu, raja tawaf, lalu dia lihat Salim. Dia ingin bicara dengan Salim. Dan dia tahu ini ulama'nya muslimin. Maka dia berkata, saya ingin berbicara dengan Salim. Kata para pengawalnya, apakah saya panggilkan buat anda wahai Amir Mu'minin, wahai raja? Kata dia, tidak, biarkan saya yang kesana. Maka raja pun duduk di belakangnya sambil menunggu sampai Salim selesai berzikir dan berdoa. Salim menyadari keberadaannya khalifah, tapi terus saja dia menikmati kalimat-kalimat yang diucapkan sebagai doa. Setelah selesai, dia balik, kemudian dia mengucapkan salam kepada Amir Mu'minin, Assalamualaikum ya Amir Mu'minin. Dijawablah sama Amir Mu'minin. Lalu Khalifah Amir Mu'minin berkata pada satu, wahai Salim, apakah kau punya hajat dunia? Kau punya hajat sesuatu yang perlu saya penuhi? Sebutkan saja. Apa saja kau butuh? Rumah kah? Tunggangan kah? Harta kah? Ada utang mau dibayar kah? Saya siap melakukannya. Maka Salim tersenyum, lalu sambil mengatakan, saya sedang berada di rumah, saya di masjid, raja sebenarnya yang memiliki dunia dan akhirat. Dan saya tidak meminta urusan dunia kepada. Bagaimana saya minta atau akan minta urusan dunia kepada orang yang tidak memiliki dunia itu sendiri? Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in, cucu Umar, tertanam keimanan dalam hatinya. Dia sangat yakin kalau Tuhan Allah Subhanahu wa taala ada dan dia ikhlas kepadanya, dia ikuti dengan keyakinan Allah akan ijabah, maka dia tidak butuh dengan manusia. Maka khalifah jadi malu pada saat itu. Kemudian khalifah membiarkan Salim pun keluar dari masjid. Orang banyak salaman dengan dia, orang pada mengejar. Kadang-kadang orang cuma sekedar mau lihat dia karena kesolehan dan kealimannya. Maka khalifah mengejar lagi sambil mengatakan, wahai Salim, ucapkan sesuatu. Apa yang saya bisa bantu? Kata Salim, seperti saya ucapkan wahai Amir Mu'minin, saya tidak pernah minta urusan dunia kepada pemilik dunia dan akhirat. Bagaimana saya minta kepada anda yang tidak memiliki dunia itu? Lalu kemudian dia jalan dan dia pulang dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja saja tidak mempengaruhi kekhusyuannya kepada Allah. Yang kedua, syaratnya harus diikuti dengan keyakinan. Kata Nabi SAW, Udu'u rabbakum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan akan diijabah oleh Allah. Akan diijabah oleh Allah. Kata Nabi SAW, Udu'u rabbakum muqinuna bil ijabah, fa inna Allah la yakbalu du'a min qalbin ghafil. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan akan diijabah. Karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Kalau orang cuma jadikan rutinitas saja, seperti orang yang menjalankan rutinitas habis sholat atau di waktu-waktu tertentu antara azan dan iqamah, bukan karena dia yakin dia butuh kepada Allah, maka ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, gunakan Asma'ul Husna, puji Allah, dan juga diikutkan dengan salawat kepada Nabi SAW. Karena kata Nabi SAW, kullu amrin la yubda bismillah fahuwa aqta. Semua perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, nama Allah, maka terputus dari rahmat Allah. Juga kata Nabi SAW kepada seorang sahabat yang masuk masjid lalu mengatakan, Allahumma gfirli, ya Allah maafkan aku. Maka Nabi SAW mengatakan, istajala hada, orang ini tergesa-gesa sekali. Semestinya dia memuji Allah dulu, baru kemudian dia membacakan salawat kepada aku, baru dia sampaikan hajatnya.
Juga kata Nabi SAW, doa yang tidak diikuti salawat kepadaku, maka akan terhijab dari ijabah. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, jauhi makanan, minuman, ya, dan permintaan yang haram. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ada seseorang yang mengangkat tangannya ke langit mengatakan, ya Allah berikan, ya Allah kasihani. Bagaimana Allah terima sementara makanan, minuman, pakaiannya haram? Maka ini semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga termasuk syaratnya tidak tergesa-gesa. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Pasti Allah akan terima doa seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Kata para sahabat, "Kaifa ya'jal ya Rasulullah?" Bagaimana cirinya? Kata para sahabat, orang-orang yang buru-buru itu wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat du'a. Dia mengatakan, aku telah berdoa, tapi belum diijabah, lalu dia meninggalkan doa pada saat itu. Mungkin saudaraku seiman, Anda berdoa tinggal sehari, mungkin tinggal sekali, mungkin tinggal 2 hari, mungkin tinggal seminggu. Sabarlah, nikmati prosesnya. Semua ada prosesnya. Kita kalau minta agar malam dipercepat, tetap malam akan datang, tetapi melalui proses pagi, siang, sore, dan malam. Seperti itu. Maka nikmati proses itu, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, mayoritas yang kita minta kepada Allah sudah diberikan, hanya sebagian kecil yang belum Allah berikan. Terbukti, bukankah kita tiap hari lapar, saudara seiman? Bukankah tiap hari kita haus? Bukankah tiap hari kita ngantuk dan capek? Bukankah lisan kita cuma mengatakan saya lapar lalu dapat makanan, saya haus lalu kemudian Allah mudahkan kita dapat minuman, saya capek kemudian kita tinggal tidur? Mungkin ada di antara doa-doa kita yang belum diterima, itu pun ya kemungkinan besar karena kita belum memenuhi syarat-syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Malam ini teman-teman, kita akan membahas doa yang kita bisa dapatkan dari Nabi SAW, berlaku sampai hari kiamat. Namun sebelumnya ada sebuah riwayat juga saya teringat, perlu saya sampaikan dalam syarat doa tadi. Pernah ada sahabat berdoa di masjid Nabi SAW di Madinah. Dengan khusyuk dia berdoa. Nabi SAW waktu lihat, Nabi bilang sama dia, kau berdoa apa? Dia bilang, saya meminta ya Rasulullah agar semua hukuman saya, kalaupun ada di akhirat, Allah majukan di dunia. Kata Nabi SAW, kau tidak akan mampu. Kenapa kau harus minta itu? Kenapa kau tidak bilang, ya Allah berikan kami seluruh kebaikan di dunia, seluruh kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Jangan minta sesuatu yang memberatkan kita. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, kalau kalian sudah sangat tersiksa, misalnya penyakit yang berat, keadaan ekonomi yang berat, utang yang melilit, rasanya sudah tidak bisa lagi mendapatkan bantuan, kata Nabi SAW, jangan kalian berharap mati. Kalau kalian betul-betul sudah kepepet sekali, bilanglah, ya Allah hidupkan aku kalau hidup lebih baik bagi aku, matikan aku kalau kematian lebih baik bagi aku. Selalu saja ada optimisme bagi seorang muslim. Bahkan teman-teman sekalian, seringkali kata para ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kita menghadapi masalah sebenarnya tujuan utamanya agar kita berdoa dan bergantung kepadanya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Doanya mustajab. Khusus pertemuan kita sekarang, kita akan membahas doa-doa yang bisa diraih dari Nabi SAW. Yang pertama yang kita bisa dapatkan dari Nabi SAW adalah mengerjakan 4 rakaat sebelum asar. Tentu sholat-sholat wajib memiliki sholat-sholat rawatib namanya.
Ada qobliyah dan ada ba'diyah. Kecuali subuh dan asar yang tidak punya ba'diyah atau setelahnya. Tapi qobliyah umumnya ada. Qobliyah subuh ada, qobliyah duhur ada, qobliyah asar ada, qobliyah maghrib ada, qobliyah isya ada. Cuma tergantung jumlahnya. Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah duhur dan asar 4 rakaat, qobliyah maghrib dan isya 2 rakaat. Tapi khusus sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, antara azan dan iqamah, ini ada doa Nabi SAW. Disebutkan dalam semua hadis yang sahih, dan hadis ini melalui Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah selalu merahmati seseorang hamba yang rutin menjaga 4 rakaat sebelum asar. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Hibban, dan hadis ini dihasankan oleh Albani. Hadis ini, kata ulama, memberikan gambaran kepada kita bagaimana seseorang muslim harus peduli dengan sholat qobliyah asar. Karena sholat qobliyah asar yang 4 rakaat ini disambung dengan doa Nabi SAW. Yang kedua yang kita bisa raih dari doa Nabi SAW adalah menjadi imam atau menjadi muadzin. Menjadi imam atau menjadi muadzin, bukan azan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa melakukannya, sangat bagus. Dan imam akan memanggil pahala seluruh makmum, muadzin akan panen seluruh pahala termasuk imamnya. Dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun, Allahumma arsyid a'immata waghfir lil muadzinin. Dan riwayat Ibnu Khuzaimah ada lafadznya, Allahumma ighfir lil muadzinin wasaddidil a'immah 3 marrat. Terjemahannya adalah, ya Allah, atau imam itu adalah penjamin. Artinya dia kalau datang maka sholat boleh diiqamahkan. Dan muadzin itu yang menjamin masuk waktunya sholat. Kemudian Nabi SAW mendoakan, ya Allah, berilah petunjuk seluruh imam-imam sholat dan juga ampunilah seluruh muadzin. Dalam riwayat lain, Nabi SAW mengatakan, ya Allah, ampunilah seluruh muadzin dan kokohkanlah seluruh imam-imam. Dan Nabi SAW mengulangi doa itu sebanyak 3 kali. Hadis ini diriwayatkan Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini sahih menurut Al-Albani. Hadis ini juga memberikan gambaran pada kita, kata para ulama, bagaimana orang muslim dianjurkan untuk mempunyai bacaan yang bagus sehingga kriteria imam ada padanya, memiliki suara yang bagus sehingga kriteria muadzin ada padanya, dan dia melakukannya. Karena untuk menjadi imam, Nabi SAW memberikan syarat. Kata beliau, hendaklah yang mengimami sholat kalian adalah orang yang lebih faham terhadap kitabullah, hafalannya banyak, bacaannya benar, dia faham tentang isi Al-Quran. Kemudian kalau 2 orang bertemu bacaannya sama, maka lihatlah orang yang memahami sunnah. Kalau sama juga memahami dalam sunnah Nabi, maka lihatlah siapa yang lebih dulu hijrah. Kalau semuanya sama, maka dahulukanlah yang lebih tua. Berarti yang didahulukan adalah Al-Qurannya, sunnahnya, lalu kemudian hijrahnya, baru kemudian umurnya. Karena banyak kita di Indonesia, kita dahulukan umur saja tanpa harus melihat bacaannya, pemahaman sunnahnya, bahkan lebih dulu hijrah atau tidak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan muadzin. Nabi SAW pernah waktu awal-awal hijrah ke Madinah, belum ada azan. Walaupun sholat sudah diperintahkan dari masa Isra dan Mi'raj,
di tahun ke-11 dari masa kenabian di Mekah, tapi belum ada azan. Begitu hijrah ke Madinah, hampir satu kota Madinah sudah beragama Islam, maka para sahabat bingung bagaimana cara berkumpul untuk sholat. Mereka cuma menebak-nebak waktu yang Nabi sudah sampaikan. Akhirnya Nabi SAW menyuruh para sahabat mencari kira-kira simbol apa yang bisa dijadikan untuk memanggil orang sholat. Ada di antara sahabat yang hampir meminjam trompet seperti trompet orang Yahudi. Ada yang ingin mengikuti orang Nasrani membawa lonceng. Ada yang cuma mencari segala macam hal yang ingin dibawa kepada Nabi SAW, Nabi-Nabi pilih. Tapi rupanya ada seorang sahabat yang bernama Abdullah. Orang ini tertidur, kemudian dia mimpi, dalam mimpinya dia lihat ada orang membawa lonceng. Lalu dia berkata, maukah kau jual lonceng itu untukku? Lalu orang itu bilang dalam mimpinya, untuk apa kamu ambil lonceng ini? Dia bilang, untuk kami gunakan sebagai panggilan sholat kami. Maka orang dalam mimpi itu mengatakan, maukah kau aku tunjukkan yang lebih baik daripada lonceng ini? Kata sahabat ini, tentu saja. Dan kita tahu dalam mimpi orang tidak bisa mengatur permintaannya. Maka orang itu pun dalam mimpi mengajarkan kalimat-kalimat azan. Allahu Akbar, terus sampai la ilaha illallah. Maka dia pun bangun, kemudian dia laporkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, bagus yang kau mimpikan itu, ajarkan kepada Bilal, karena Bilal lebih indah suaranya darimu. Ini perlu digarisbawahi. Berarti makin indah suara seseorang dalam melantunkan azan, dia makin layak untuk dijadikan sebagai muadzin. Tidak boleh sembarangan, kecuali darurat, supaya orang-orang tertarik untuk datang mengerjakan sholat. Karena semua Muslim di muka bumi ini, mau dia orang Melayu dari Asia Tenggara, orang Arab Jazirah Arab, orang bule di Eropa dan di Amerika sana, orang hitam di Afrika, kalimatnya sama. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo salat, ayo menuju kepada kemenangan. Maka ini hakikatnya panggilan dari Allah Subhanahu wa taala hanya melalui lisan para muadzin. Yang ketiga, saudaraku seiman, yang bisa mendatangkan doa Nabi SAW adalah seseorang mengerjakan ibadah haji. Dan haji ini wajib sekali dalam seumur hidup, tetapi dianjurkan untuk diulang-ulangi bagi yang mampu. Atha bin Abi Rabah rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur, tinggal di Mekah, umurnya Allah panjangkan sampai 100 tahun, dan dia haji 70 tahun atau 70 kali. Dan para ulama dulu, sahabat, tabi'in, menjadikan momentum haji itu untuk berkumpul. Walaupun memang di zaman sekarang dibatasi 5 tahun sekali, artinya kalau sudah lewat 5 tahun, hajilah, lakukanlah ibadah itu. Tentu banyak sekali keutamaannya. Di antaranya haji itu akan menghilangkan kemiskinan dan kesusahan hidup, sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Hadis sahih diriwayatkan oleh At-Tabarani. Jadi kalau sudah haji, tetap ditabungkan uang untuk pergi haji lagi, diniatkan. Bahkan dia bisa menghilangkan kesusahan hidup, penyakit, sumpah, sedih, bangkrut, itu akan dihilangkan dengan pergi haji dan umrah. Dan usahakan keluarkan yang terbaik. Jangan pernah berinfak untuk diri sendiri di jalan Allah penuh dengan perhitungan. Royal di jalan Allah, Allah juga akan royal dengan kita. Sayang sekali, banyak kaum muslimin yang pergi mendaftar umrah, haji, cari travel yang paling murah. Yang penting ada haji dan umrahnya. Pesawatnya transit berapa tempat, hotelnya jauh dari Masjid Haram dan Masjid Nabawi, tidak masalah. Dia menyusahkan dirinya. Akhirnya kadang-kadang susah untuk pulang ganti pakaian, susah untuk pulang makan. Kenapa tidak bayar lebih mahal? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikan sesuai dengan infak kita. Makin besar kita keluarkan, Allah akan ganti. Kalau perlu naik bisnis kelas, berangkat yang mulia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dengarkan, semua orang yang pergi haji akan mendapatkan doa dari Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Allahumma ighfir lil haji wa liman istaghfara lahul hajj. Ya Allah, ampunilah semua orang yang pergi haji dan siapapun yang haji itu, jemaah haji itu memohon ampun untuknya. Sudah masuk. Baik. Hadis ini hadis sahih riwayat Hakim dan juga Al-Baihaqi, Ibnu Khuzaimah dan juga As-Suyuti dengan riwayat yang sahih. Kita tutup dengan ini insya-Allah. Habis ini kita break azan dan silakan teman-teman sholat isya karena kami tadi sudah jamak musafir maghrib isya, maka bisa dikerjakan nanti insya-Allah. Kami nyusul melanjutkan ini setelah sholat ba'da isya tadi. Izinkan saya menyampaikan sebuah hadis di poin ketiga ini. Juga di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah. Selalulah rutin mengerjakan haji dan umrah. Terus kata Nabi SAW, fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub. Karena keduanya, haji dan umrah yang rutin dikerjakan akan menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Kama yanfil kilu khabathal hadid, sebagaimana tiupan ya atau angin menghilangkan bekas-bekas yang ada pada besi, wal dhahabi wal fiddah, dan emas juga perak. Walaysa lil hajjatil mabrurah thawaban illa jannah, dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur yang mengikuti syarat-syarat dan rukunnya kecuali pasti masuk surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani. Dan ini merupakan karunia yang sangat besar bagi setiap orang di antara kita, apalagi Indonesia, Masya Allah, memiliki kesempatan emas untuk melakukan ibadah haji walaupun jauh. Terkenal kita banyak sekali melakukan ibadah haji dan umrah ini. Allahu a'lam. Baik, begitu saja dan lanjutkan setelah bahagia nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita tadi, orang-orang atau meraih doa Nabi alaihi salatu wasallam, dan kita sudah sebutkan 3 poin. Yang pertama, mengerjakan 4 rakaat sebelum asar. Kemudian yang kedua adalah imam dan muadzin. Yang ketiga, orang yang melakukan ibadah haji. Dan yang keempat yang kita masuk sekarang adalah orang yang dimohonkan ampun oleh para jemaah haji. Jadi sudah sangat tepat kalau seseorang di antara kita ada kerabatnya, temannya yang pergi melakukan ibadah haji, lalu dia mengatakan, saya titip doa. Itu sangat bagus, karena jemaah haji sendiri sudah mendapatkan permohonan ampun kepada Allah dari Nabi SAW, dan doanya pun kalau dia mohon ampun untuk orang lain dijawab. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis tadi yang sudah kita sebutkan, di mana beliau bersabda, Allahumma ighfir lil haji wa liman istaghfara lahul hajj. Ya Allah, ampunilah jemaah haji dan ampuni semua siapapun yang dimohonkan ampun oleh jemaah haji itu. Jadi sudah sangat wajar kalau seandainya seseorang di antara kita menitipkan agar didoakan oleh jemaah haji di sana. Al-Munawi rahimahullah, seorang ulama, berkata, wa huwa tashrifun 'azimun lil hajj. Ini adalah pengagungan terhadap kedudukan
kedudukan para jemaah haji. Fayata'akkad talabul istighfar minal haji. Maka dipastikan setiap orang memohon agar orang yang pergi haji memohon ampun untuknya di sana. Liyadkhul fi du'ain Mustafa sallallahu alaihi wasallam, agar dia bisa masuk dalam rangkaian doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya istighfarnya jemaah haji akan diijabah sama Allah karena doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah menerima istighfarnya jemaah haji untuk orang-orang. Wallahiru nabtu talabul istighfar minhu sa'iril awqat. Dan juga bisa diambil hukumnya bahwasanya boleh orang memohon istighfar, dimohonkan ampun oleh jemaah haji setiap saat selama dia dalam rangkaian ibadah haji di sana. Juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amma uqufuka ashiyata Arafah fa inna Allah yahbitu ila sama'id dunya fayubahi bikumul malaika. Kalau wukuf kalian di Arafah, karena jemaah haji wajib duduk di Arafah tanggal 9 Zulhijjah dari pagi waktu duha sampai terbenam matahari. Kata Nabi SAW untuk para jemaah haji, kalaupun wukufmu di Arafah, maka sesungguhnya ketahuilah Allah pada saat itu sedang turun ke langit bumi, dan Allah membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Yaqul, sambil Allah berfirman, ibadi ja'uni sya'zan min kulli fajjin amiq. Itulah hamba-hambaku yang telah datang dari seluruh penjuru yang sempit dan jauh. Mereka berharap yarjuna jannah, berharap surgaku. Falau kanat dunubukum ka'adil raml, ketahuilah kata Allah, andai saja kalian yang datang haji itu memiliki dosa sejumlah pasir, au kaqatratil matar, atau sebanyak tetesan air hujan, au kazabdil bahar, atau seperti buih lautan, la ghafartuha, pasti aku akan maafkan dosa-dosa kalian. Afidu li'ibadi maghfuran lakum wa liman syafa'tum lahu. Maka Allah mengatakan, terimalah berita gembira wahai hamba-hambaku, karena kalian semua sudah aku ampuni, dan siapapun yang kalian mohon ampun untuk mereka. Ini hadis diriwayatkan Tabarani dalam Kitab Al-Kabir, Al-Bazzar juga menyebutkan itu. Dan ini disahihkan oleh Al-Albani. Artinya hadis ini hadis sahih. Oleh karena itu dianjurkan setiap muslim di poin ketiga dan poin keempat ini agar merutinkan ibadah hajinya dan umrohnya, selalu dirutinkan. Bagi orang yang khawatir kena biayanya mahal, maka ketahuilah, sudah saya jelaskan tadi, Allah akan ganti. Seberapa besar biaya yang kita keluarkan, sebesar itu bahkan berlipat-lipat akan Allah ganti. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan dan mendatangkan satu perbuatan amal baik, maka dia akan dibalas minimal 10 kali lipat. Di dalam hadis Bukhari, 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, dan kelipatan-kelipatan yang banyak, tergantung kadar keikhlasan. Kita setiap kali pergi haji dan umrah seperti sedang mengecas iman kita. Tidak ada orang pulang haji umrah lalu kemudian iman kita drop. Sekarang dia sibuk dengan ibadah, sibuk dengan sholat 5 waktu, sibuk dengan tawaf, baca Al-Quran, dari ibadah ke ibadah, maka dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sangat wajar, kata Nabi SAW, haji mabrur laisa lahu jaza ila jannah. Haji yang mabrur, yang mengikuti syarat dan rukun, bukan karena ria, karena betul-betul ingin mengejar keutamaan haji dan umrah itu, maka tidak ada balasan kecuali surga. Kemudian yang kelima, mencukur rambut.
terutama menggundulnya bagi laki-laki selesai haji dan umrah. Dan ini kita sayangkan masih sedikit jemaah haji Indonesia atau jemaah umrah Indonesia laki-laki menggundul kepala mereka karena alasan sayang dengan rambutnya atau nanti merasa dihina, padahal sebenarnya ini ibadah yang sangat besar pahalanya. Karena Nabi SAW telah bersabda melalui Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Allahumma arham al-muhallikin, ya Allah selalulah rahmati orang yang menggundur rambutnya dari kalangan laki-laki. Qalu wal muqassirin ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang cuma cukur saja wahai utusan Allah? Qala Allahumma arhamil muhallikin. Dua kali Nabi bilang, ya Allah rahmatilah. Rahmat itu bahasa Indonesianya karunia, anugerah, sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau makanan, minuman biasanya orang tidak bahasakan ini karunia. Tapi kalau anak, harta yang melimpah, baru orang gunakan bahasa Indonesia dengan karunia. Maka bahasa Arabnya rahmat. Ya Allah, anugerahkan, berikan karunia yang sangat besar bagi orang yang gundul. Qalu wal muqassirina ya Rasulullah. Yang kedua kali sahabat menanyakan bagaimana dengan orang yang cukur ya Rasulullah. Qala Allahumma arhamil muhallikin. Yang ketiga kali Nabi bilang, ya Allah rahmatilah orang-orang yang gundul. Qalu ya Rasulullah wal muqassirin. Yang ketiga kali para sahabat menanyakan, ya Rasulullah bagaimana dengan orang-orang yang cukur? Qala wal muqassirin. Wa fi riwayah rahimallahu al-muhallikin. Dan juga kata Nabi SAW setelah 3 kali mendoakan orang gundul, baru yang keempat kali beliau mengatakan semoga Allah merahmati orang-orang yang cukur. Jadi mestinya kita mengorbankan. Teman-teman sekalian, kalau kita sudah jauh pergi ke Mekah, keluarkan biaya yang banyak, tinggalkan keluarga, tinggalkan pekerjaan. Kalau kita tidak mengejar pahala maksimal, sayang sekali. Kalau cukur rambut, kalaupun cuma cukur, bagi laki-laki disepakati oleh jumhur ulama harusnya dari seluruh penjuru kepala. Bukan sedikit saja. Kalau memotong sedikit itu adalah kaum wanita. Kalau kaum laki-laki, taksir. Qasr itu artinya memotong dari seluruh penjuru kepala. Kalau mau lebih afdal, halq atau mencukur bersih rambutnya. Dan ini sunnah Nabi SAW. Bayangkan kalau setiap hari rambut Allah kasih satu pahala. Dan kalau saja berkorban rambut aja kita masih belum berani, bagaimana pada saat Allah minta korban darah untuk mati syahid di medan perang, masuk surga tanpa hisab? Tidak mungkin kita mau berkorban 100.000 kalau kita belum pernah memulai dengan 10.000. Tidak mungkin kita mau berkorban 1 juta kalau kita belum pernah coba 100.000. Tidak mungkin kita mau 100 juta kalau kita belum pernah coba 10 juta. Seterusnya, kalau kita berkorban sesuatu yang kecil, akan datang yang lebih besar. Kalau besar akan datang yang lebih besar lagi, dan seterusnya. Tidak mungkin kita akan rutin kerjakan sholat malam 11 rakaat. Kalau kita belum pernah memulainya dengan 2 rakaat, 4 rakaat, dibiasakan, baru kemudian kita rutinkan hati setelah terbiasa dengan ibadah tersebut. Yang keenam, selalu berusaha mengejar amalan-amalan yang memang mendatangkan pertolongan Nabi SAW atau syafaat beliau. Dan ini cukup banyak supaya kita nanti di akhirat, kalau amal kita kurang, pertolongan baginda Nabi SAW sangat membantu kita bisa selamat masuk dalam surga. Dan ini pernah ada sahabat Nabi bernama Anas bin Malik berkata, ya Rasulullah, Sa'altu Nabi SAW ayyashfa'ani yawmal qiyamah. Aku meminta Nabi SAW untuk memberikan pertolongan padaku pada hari kiamat. Maka faqala, Nabi SAW menjawab, ana fa'il, aku akan lakukan. Qala qultu ya Rasulullah, fa'aina atlubuka? Wahai utusan Allah, di mana aku bisa menemuimu nanti di akhirat di mahsyar? Qala utlubni awwala ma tatlubuni 'ala as-sirat. Maka yang paling pertama mau cari aku di sirat, di jalan yang terbentang di atas neraka. Qala qultu
qultu fa in lam alqaka 'ala sirat, andai saja aku tidak temui anda di sirat, di mana aku akan cari? Qala fatlubni 'inda al-mizan, maka cari aku di timbangan amal. Qultu fa in lam alqaka 'inda al-mizan, kalau seandainya aku tidak menemui anda di timbangan amal. Qala fatlubni 'inda al-haud, fa inni la ukhti'u hadhihi thalath al-mawatin, maka carilah aku di haud, di telagaku, karena aku tidak mungkin tidak berada di salah satu dari tiga tempat ini. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan juga Al-Baihaqi. Beberapa amal masih di poin nomor 6 di sini. Beberapa amal yang bisa mendatangkan syafaat Nabi kita bagi lagi beberapa bagian. Poin pertama di poin ke-6 ini adalah kita meminta wasilah buat Nabi. Apa itu wasilah? Wasilah itu adalah satu istana di surga yang paling mewah, yang paling tinggi, yang paling istimewa. Itu hanya dimiliki untuk satu orang saja. Dan ini diharapkan oleh nabi-nabi. Orang biasa seperti kita tidak bisa. Nabi SAW bersabda, Sallallahu liyal wasilah, mintalah kalian semua kepada Allah wasilah untukku. Fa innahu la yas'aluha li 'abdun fid dunya illa kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumil qiyamah. Tidak ada seorang hamba pun yang meminta wasilah untukku di dunia kecuali nanti aku akan menjadi penolong dan juga saksi baginya pada hari kiamat untuk masuk dalam surga. Hadis ini sahih atau hasan diriwayatkan oleh At-Tabarani. Juga dalam hadis yang lain, kapan kita minta wasilah ini buat Nabi? Tepatnya selepas mendengarkan azan. Karena kata Nabi SAW dari Jabir radhiyallahu anhu, man qala hina yasma'un nida, siapa yang mengucapkan pada saat mendengarkan azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah, ya Allah ini adalah panggilan yang sempurna, was-salatil qa'imah, salat sudah akan didirikan, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikanlah Muhammad SAW al-wasilah, ya, istana tertinggi di surga tadi, dan fadilah, keutamaan. Wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, dan berikan dia kedudukan yang tinggi yang telah engkau janjikan untuknya. Hallat lahu syafa'at yaumal qiyamah, orang yang membaca ini setelah azan pasti akan mendapat pertolonganku pada hari kiamat. Makanya teman-teman kalau lagi di mobil, lagi di rumah, lagi lewat dekat masjid azan, berhenti dulu sebentar, ikuti muadzin. Sama dengan ucapannya, kecuali pada saat dia mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Setelah itu kata Nabi SAW, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin, lalu bacalah salawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Siapa yang membaca salawat kepadaku sekali, Allah akan balas dengan 10 kali tambahan rahmat. Kalau mintalah wasilah untukku, karena siapa yang meminta wasilah untukku, dia akan mendapatkan syafaatku. Kemudian di poin ke-6 ini, bagian kedua, untuk mendapatkan syafaat Nabi, selain meminta wasilah, juga kita banyak membaca salawat kepada Nabi SAW atau untuk Nabi SAW. Dan ini ada jumlah minimal. Jumlah minimalnya salawat itu 10 kali pagi, 10 kali sore. Jumlah minimal. Dan kalau kita mau pilih lafaz yang paling sederhana, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, terus sampai 10 kali.
Kalau kita mau lengkap baca salawat Ibrahim yang dibaca pada saat tahiyat, sebagaimana sudah saya bacakan tadi. Dikatakan oleh Nabi SAW, "Man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafa'ati yawmal qiyamah." Barang siapa membaca salawat kepadaku 10 kali pada saat pagi hari dan 10 kali pada saat sore hari, maka pasti dia akan dapat pertolonganku pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dan dihasankan oleh Suyuti dan disahihkan oleh Albani. Juga disebutkan dalam hadis yang lain dari sahabat yang mulia Rafi' bin Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man qala Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarrab 'indaka yawm al-qiyamah wajabat lahu syafa'ati." Barang siapa yang membaca Allahumma salli ala Muhammad, itu saja, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, tadi yang saya bilang, ini salawat yang paling pendek, mudah diucapkan. Saya pernah praktikin ini 1 menit bisa 100 kali. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala, lagi tunggu lampu merah, lagi tunggu antrian ATM, lagi nunggu mau bayar kasir, lagi nunggu mau bayar parkiran, baca. Jangan diam, baca salawat. 1 salawat dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad dan berikanlah dia kedudukan yang dekat di sisimu pada hari kiamat, yang begitu kita bacanya, maka dia wajib mendapatkan pertolonganku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian di poin ke-6, bagian ketiganya, di antara yang bisa memberikan kepada kita syafaat Nabi, pertolongan Nabi, adalah memperbanyak amalan-amalan sunnah. Sebagaimana disebutkan bahwasanya Ziyad ibn Abi Ziyad Maula Bani Makhzum, dia adalah salah satu pembantu Nabi SAW. Dia meriwayatkan bahwasanya salah satu pembantu Nabi SAW berkata, "Kana Nabi SAW mimma yaqulu lil khadim alaka hajah." Nabi seringkali menanyakan kepada pembantunya atau orang yang melayaninya, "Apakah kau punya hajat?" Qala hatta kana dzata yaum faqala ya Rasulullah hajati. Terus saja pembantunya dia mengatakan, "Tidak ada ya Rasulullah," karena semua dipenuhi. Sampai satu waktu pembantu itu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya punya hajat." Qala wa ma hajatuka? Apa hajatmu? Qala hajati an tashfa'ani yawmal qiyamah. Hajat itu adalah Anda menolongku nanti pada hari kiamat. Qala wa man dallaka ala hadha? Nabi SAW bertanya, siapa yang mengajarkan kau untuk minta itu? Qala Rabbi. Dia mengatakan, Tuhanku. Karena aku merasa dalam hatiku aku ingin supaya ditolong oleh Anda. Qala imma in kana la bud fa inni bi kathratis sujud. Kalau kau mau seperti itu, maka tolonglah aku dengan memperbanyak sujud di sholat sunnahmu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian di poin ke-6, bagian keempatnya untuk mendapatkan syafaat Nabi, yaitu bersabar hidup di kota Madinah. Bersabar hidup di kota Madinah. Kota Madinah secara khusus ini punya kedudukan. Bagi teman-teman yang bisa tinggal di sana, meninggal di sana, itu bagian daripada syariat kita. Nanti kita akan jelaskan kota Madinah secara khusus. Di bagian keempat ini adalah sabar terhadap susahnya hidup di Madinah. Beranjak daripada sebuah riwayat yang pernah disampaikan dari Nabi SAW.
Beliau bersabda, la yasbiru ala la'waiha wa shiddatiha ahadun illa kuntu lahu syahidan aw syafi'an yawmal qiyamah. Tidak ada orang yang bersabar atas susahnya hidup di Madinah. Kata Al-Baji rahimahullah, al-la'wa wal ju' wa ta'dhir atau ta'adzur takassub atau ta'dzir takassub, yaitu lapar dan susahnya mencari kehidupan di Madinah, pekerjaan. Tidak ada orang yang sabar untuk bekerja dan mencari rezeki di Madinah kecuali aku akan menjadi saksi dan penolong baginya pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Muwatta dan juga Imam Muslim dan Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad sahih. Begitu juga dalam hadis yang lain, Abu Hurairah mengatakan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yasbiru ala la'wa'il madinati wa shiddatiha ahadun min ummati illa kuntu lahu syafi'an yawmal qiyamati aw syahida. Tidak ada seorang pun yang bersabar atas kesusahan hidup di kota Madinah dari umatku kecuali aku akan menjadi penolong baginya pada hari kiamat dan juga menjadi saksi agar bisa masuk ke dalam surga. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Muslim dan juga Tirmidzi. Di poin ke-6 tadi, masalah mengejar syafaat-syafaat Nabi ini, bagian yang kelimanya di poin ke-6, mati di kota Madinah. Jadi kita bisa berdoa teman-teman sekalian agar ditutup hidup kita di Madinah, ya, meninggal di kota Madinah, minta itu kemuliaan tersendiri. Karena Nabi SAW bersabda melalui hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Man istata'a an yamuta bil Madinati falyamut biha, fa inni ashfa'u liman yamutu biha." Barang siapa yang bisa meninggal di Madinah, maka meninggallah, karena aku akan menjadi pemberi syafaat atau pertolongan bagi orang yang meninggal di kota Madinah. Jadi maksudnya kita mohon agar pada saat meninggal di sana, bukan sengaja bunuh diri ya. Karena ada orang begitu jemaah haji kita, tiba di Madinah loncat dari jendela apartemen hotel mati, ya, dengan alasan supaya mati di Madinah. Bukan itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berdoa di akhir hidup beliau pada saat beliau jadi khalifah, ya Allah, karuniakanlah aku mati syahid dan meninggal di kota Rasulmu, Madinah. Beliau minta begitu akhir hidupnya. Maka Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, merupakan juga anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu majma'in, berkata, wahai ayahku, bagaimana anda bisa mendapatkan mati syahid sementara anda tidak keluar berjihad? Sudah itu minta mati di Madinah lagi, syahid di Madinah. Madinah itu sangat aman, pasukan Islam sangat kuat, tidak ada yang berani menyerang Madinah pada saat itu. Maka kata Umar, ya'ti bihallahu insya, Allah datangkan kalau Allah mau. Subhanallah, ada seorang penyembah api majusi namanya Abu Lu'lu' datang pura-pura sholat bersama muslimin lalu menusuk Umar dari belakang. Akhirnya Umar bin Khattab pun mati syahid dengan perbuatan Abu Lu'lu' tadi. Jadi kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita di Madinah. Apalagi di Madinah itu ada kuburan Baqi, ya, kuburan para sahabat. Kita masuk ke poin ke-7. Ya. Tadi sudah kita jelaskan 6 poin. Di poin ke-6 tadi, untuk mendapatkan doa Nabi SAW, kita mencari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan syafaat beliau. Dan itu ada 5 bagian di poin ke-6. Sekarang poin ke-7 untuk mendapatkan doa baginda Nabi SAW adalah bekerja samanya suami istri dalam membangunkan sholat malam. Ini yang dikenal dengan romantis yang sebenarnya. Saling membangunkan sholat malam, bukan begadang nonton film berdua. Bangun sholat malam, berdoa sama-sama, ya, ibadah sama-sama. Karena Nabi SAW mendoakan bagi suami istri yang sengaja saling membangunkan untuk sholat malam.
Kata beliau dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla thumma aykadha imra'atahu fa shallat. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun tengah malam, kemudian dia bangunkan istrinya, lalu keduanya sholat. Fa in abad nadaha fi wajhihal ma. Kalau istrinya nolak untuk bangun, dia percikkan sedikit air di wajahnya. Percikkan air, bukan ambil satu timba, disiram, tapi dipercikkan saja supaya dia bangun. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat thumma ayqadhat zawjaha fa shalla. Semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun tengah malam, dia bangunkan suaminya bersamanya, lalu keduanya sholat. Fa in aba nadahat fi wajhihil ma. Kalau seandainya suaminya nolak, maka dia percikan sedikit air dengan penuh kasih sayang agar bangun sholat bersama. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan Hakim, serta hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Albani. Juga dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Nabi SAW bersabda, man istaiqadha minal laili wa aykana imra'atahu fa shallaya rak'ataini jami'an. Barang siapa yang terbangun malam hari, kemudian dia bangunkan istrinya bersamanya untuk sholat, lalu keduanya sholat bersama-sama, kutiba minal dhakirin Allah katsiran wad dhakirat. Sholat 2 rakaat saja suami istri secara berjamaah sholat malam, maka dicatatlah keduanya mendapatkan pahala laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Albani. Juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW sendiri membangunkan Aisyah radhiyallahu anha sambil beliau bersabda, "Qumi fa'utiri ya Aisyah." Bangunlah wahai Aisyah dan kerjakanlah sholat witir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan Abu Dawud dengan sanad sahih. Yang kedelapan yang bisa mendatangkan doa Nabi SAW yaitu toleransi dalam transaksi jual beli dan juga menagih hutang. Ini penting digarisbawahi bagi teman-teman pedagang. Maka kita dianjurkan dalam Islam supaya dapat berkah dalam transaksi, jujur dan juga memudahkan transaksi. Selama keuntungan, bismillah. Bahkan kadang-kadang kita dalam Islam, teman-teman, tidak bisa memisahkan antara ekonomi dengan sosial. Ya. Tidak bisa di akal seorang pedagang muslim kalau dia mau sukses, berhasil usahanya, mendapatkan pahala besar, kalau selalu di otaknya keuntungan materi saja. Tapi Allah akan bukakan rezekinya, berkah, kalau dia gabungkan antara ekonominya dengan sosialnya. Dia buka restoran, ada saatnya orang-orang tertentu tidak mampu diberikan makan gratis. Ada saatnya pakaian yang dia jual diberikan hadiah kepada kerabat, kepada orang-orang. Abu Hanifah rahimahullah pernah dagang sutra. Sutra sangat mahal. Dia beli 10 kain sutra, sudah laku 8 atau 9, tinggal 1 saja atau 2 saja. Keesokan harinya datang seorang ibu tua, datang mengatakan, wahai imam, kalau imam kita kiai atau ustaz, dia mengatakan, wahai imam, saya sudah keliling-keliling pasar ingin beli sutra, tidak ada yang jual sama saya karena uang saya cuma sekian. Apakah anda bisa jual sutra kepada saya? Imam Abu Hanifah punya toko sutra yang besar. Dia bilang, iya, silakan ambil saja sutra ini. Ada kain sutra, silakan bayar yang anda mampu. Dibayarlah dengan uang yang jauh sekali di bawah modal dari harga. Bukan cuma ada tidak ada untungnya, memang belum sampai modalnya sama sekali.
Lalu perempuan tersebut menerima dengan gembira, membungkusnya, ya. Kemudian dia pun gembira sambil mengatakan, wahai imam, bagaimana bisa anda menjual itu? Bagaimana bisa anda menjual itu kepada saya? Sementara memang saya dasarnya tidak mampu, uang saya pas-pasan. Dia mengatakan, saya sudah membeli 10 lembar sutra kemarin, alhamdulillah 8 atau 9 saya untung. Sisa 1 ini. Dan anda seorang muslim yang butuh bantuan, maka saya kasih. Harusnya begitu. Kita bukan orang kapitalis yang tidak mengenal sama sekali sedekah. Bagi kita tidak seperti itu. Teman-teman berbisnis, grafiknya naik terus, maka saran saya, dan kami juga seorang praktik, saya juga punya beberapa unit usaha, maka kata kuncinya adalah modalnya, sistemnya halal, ya produknya halal, modalnya halal, sistemnya halal, produk halal, dan selalu hubungkan antara bisnis itu dengan sosial. Selalu bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkahi transaksi. Maka jangan pernah pertemukan antara ingin untung besar dengan pelitnya seseorang. Ini tidak mungkin terjadi. Nabi SAW bersabda dalam hadis tentang masalah apa yang tadi saya jelaskan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah selalu merahmati, memberikan karunia yang luas bagi seseorang yang sangat mempermudah transaksi beli jualnya, transaksi belinya, dan pada saat dia menagih utang. Jadi kalau ada orang membeli, dia butuh kasih saja. Kalau ada sudah keuntungan sedikit, alhamdulillah dia ridho. Seperti itu. Kalau dia beli juga, dia udah tahu dia bisa untung. Dia nggak banyak menawar kepada orang. Dia mudahkan semua. Dan kalau dia menagih utang, adalah seseorang berusaha untuk tidak memaksakan kehendaknya kepada orang yang memiliki atau meminjam utang dengan dia. Mungkin ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, teman-teman sekalian. Kita kalau utangkan orang, pada saat dia mau utang dia merengek-merengek, pada saat kita menagih kita yang merengek. Itu sudah banyak terjadi. Apalagi kalau memang yang sedang memiliki atau mau utang dengan kita bukan orang yang bertakwa kepada Allah, bukan orang yang bertakwa, orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bohong, dia dusta, nggak mau bayar utang. Padahal sebenarnya orang yang sengaja tidak bayar utang ini berat sekali hukumannya. Kata Nabi SAW, andai saja ada orang terbunuh mati syahid di medan perang, lalu dia hidup lagi, dia terbunuh lagi, dia hidup lagi, dia terbunuh lagi, 3 kali mati syahid, 3 kali mati syahid, maka dia tidak akan masuk surga selama utangnya belum dibayar. Gak bisa. Dan bagi siapapun yang mau utang, harus jalankan sunnah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, siapa yang utang, niat mau membayar, Allah akan mudahkan dia membayar. Siapa yang utang, tidak mau membayar, Allah akan bersulit dia membayar. Dan ruh seorang mukmin bergantung antara langit dan bumi selama utangnya belum dibayar. Juga dalam sabda Nabi SAW, matlul ghani dhulm. Penundaan pembayaran utang terhadap orang yang mampu adalah kezaliman. Gak boleh. Ya. Maka kalau kita utang, niat bayar. Dan jangan buka pintu utang kalau mampu. Sementara kalau kita memang sudah terlanjur memiliki piutang kepada orang, kita pernah utangkan kepada orang, kalau kita menagih, maka kejarlah keutamaan-keutamaan ini. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, siapapun yang mengutangkan orang lain atau memberikan tenggang waktu dari masa penagihan. Kita datang akhir bulan, dia belum punya uang, saya minta waktu sebulan lagi. Baiklah, kasih tenggang waktu. Maka dia akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat di mahsyar. Juga dalam hadis lain, dosa-dosanya akan dimaafkan gara-gara memudahkan, mengundur pembayaran
utang orang lain atau memaafkannya. Kata Nabi SAW, akan datang orang pada hari kiamat nanti tidak memiliki banyak amal soleh, bahkan dosanya banyak. Kemudian malaikat bertanya, amal apa yang bisa membantumu? Dia bilang, saya tidak punya amal apa-apa, kecuali waktu di dunia saya punya pegawai khusus saya suruh lagi dari utang. Dan saya bilang, kalau seandainya yang kau datangi orang mampu, ambillah. Tapi kalau yang kau datangi orang miskin, maafkanlah. Semoga Allah memaafkan kita. Kalau kata malaikat, justru karena itu dosa-dosamu dimaafkan. Jadi jangan pernah kefikiran dengan masalah utang itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengutangkan orang lain selama belum tiba jatuh tempo, misalnya dia utangkan sekarang sampai akhir bulan, misalnya akhir bulan Maret, ternyata atau selama sampai akhir bulan Maret ini dia seperti bersedekah seutuh uang itu. Misal dia utangkan 10 juta, dia sama sedekah setiap hari 10 juta. Berarti kalau Maret 31 hari, dia sama bersedekah dengan, kalau 1 juta berarti 31 juta. Kalau lewat dari masa waktu Maret ini, lalu orang itu minta waktu dan kita kasih waktu 1 bulan lagi, maka bulan kedua kita seperti bersedekah double dari uang itu, 20 juta per hari. Berarti bisa jadi 620 juta tambah 300 juta tadi, ya, sama dengan 62 juta, ditambah tadi 30 juta berarti sama dengan 93 juta kita bersedekah, padahal uang yang kita pinjamkan hanya 10 juta saja. Jadi keutamanya besar. Di sini termasuk mendapatkan doa Nabi SAW adalah seseorang yang toleransi pada saat dia menagih utang. Sudah kita jelaskan tadi. Yang kesembilan, yang bisa mendatangkan doa Nabi SAW, yaitu berkata yang baik atau diam dalam ikut serta di keburukan. Berkata yang baik, memang kita punya ilmunya, atau nasihat yang baik, kata-kata yang santun, atau kita diam, khawatir kita terjerumus dalam kesalahan. Itu menyebabkan juga datang pertolongan Nabi SAW atau doa Nabi. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, Khalid bin Imran radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu abdan qala khairan faghanim aw sakata an su'in fasalim. Semoga Allah merahmati seseorang hamba yang kalau dia berucap, dia hanya berucap yang baik saja, tanya kabar orang, atau ilmu bermanfaat, atau menunjuk atau memberikan nasihat, atau zikir, berdoa, membaca Al-Quran, semuanya baik saja. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang hanya mengucapkan kebaikan, maka dia beruntung, atau dia diam dari keburukan, maka dia selamat. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Mubarak dan dihasankan oleh Albani dalam Sahihul Jami'. Juga diketahui bahwasanya yang paling banyak membawa orang ke dalam api neraka adalah lisan seseorang. Oleh karena itu dia hanya mengucapkan yang baik atau dia diam saja. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Aktsaru khataaya ibni Adam fi lisani." Sesungguhnya dosa anak Adam adalah yang paling banyak dari lisannya. Hadis ini riwayat Tabarani, Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Albani. Juga banyak sekali hadis Nabi SAW tentang masalah lisan. Dalam hadis Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia hanya mengucapkan yang baik atau dia diam saja. Yang ke-10 yang bisa mendatangkan doa Nabi SAW adalah berbuat baik kepada para masyarakat. Ini khusus untuk para pemimpin. Kapan mereka berbuat baik kepada masyarakatnya, maka itu menjadi penyebab dia mendapatkan doa Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim
fashquq alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Artinya, ya Allah, siapapun yang engkau berikan untuk memimpin umatku ini, lalu mereka menyusahkan umatku, masyarakatnya, maka susahkan hidupnya. Dan siapa yang engkau berikan amanah untuk memimpin umatku, kemudian dia berbuat baik pada mereka, maka berbuat baiklah kepadanya. Hadis ini riwayat Ahmad, Muslim dan Ibnu Hibban dengan sanad sahih. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana para pemimpin dianjurkan agar berbuat baik dengan masyarakatnya. Karena kalau satu saja orang tidak diberikan haknya, maka sudah cukup untuk orang itu panen dosa pahalanya pada hari kiamat. Kita kalau punya masalah sama satu orang tetangga, itu sudah cukup untuk bisa dia mengambil seluruh pahala kita. Bagaimana kalau seorang pemimpin lalu kemudian dia lalaikan hak-hak masyarakatnya? Kalau seseorang diamanahkan jadi pemimpin, kesempatan emas dia untuk memanggil pahala dari masyarakatnya, atau sebaliknya akan menjadi masalah yang berat bagi dia pada hari kiamat. Yang ke-11, untuk mendapatkan doa Nabi SAW adalah beraktivitas dan memulai semua aktivitas di pagi hari. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku ini di pagi hari mereka. Maknanya kata ulama hadis, kata An-Nawawi rahimahullah, yusannu liman lahu wadhifa min nahwi qira'atin أو علم شرع أو وتسبيح أو اعتكاف أو صنعة. Dianjurkan dan disunnahkan bagi orang yang mau bekerja atau melakukan aktivitas dari membaca, menuntut ilmu syar'i, bertasbih atau i'tikaf di masjid, atau melakukan pekerjaan fa'alahu awwalan nahar, dia melakukannya di pagi hari. Wa kadza nahwu safarin wa aqdun nikah wa insya'ul amr di hadzal hadis. Begitu juga kalau seseorang lagi safar, pernikahan, dan juga mengerjakan apa saja atau membangun sesuatu, dianjurkan dia melakukannya di pagi hari. Ini perkataan Imam Nawawi rahimahullah, diambil dari kitab Faidul Qadir Syarh Jami' As-Saghir. Kemudian yang ke-12, untuk mendapatkan doa Nabi SAW adalah mengembalikan haknya orang-orang yang terzalimi sebelum meninggal dunia, baik dia meninggal atau kita meninggal. Dan ini adalah adab dan akhlak seorang muslim. Sebentar teman-teman bubar dari masjid ini, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diingatkan siapapun yang pernah kita zalimi, Allah ingatkan dan Allah mudahkan kita untuk mengembalikan haknya. Kalau itu dalam bentuk materi, pernah kita ambil pulpennya, bajunya, handphonenya, mobil, motor, gajinya, hak warisnya, apa saja, maka kita kembalikan dalam bentuk materi. Minta maaf dan kembalikan, mumpung belum meninggal. Atau kalau itu kerusakan citra, misal kita pernah merusak nama baiknya, ghibah, fitnah, ya, adu domba, maka kita harus meminta maaf dengan dia dan memperbaiki nama baiknya. Atau yang ketiga, kita pernah merusak atau menyakiti secara fisik, maka kita dianjurkan datang dan menyerahkan diri kita. Saya pernah menampar kamu, saya pernah menonjok kamu, saya pernah menendang kamu, ini tubuh saya, balas. Nabi SAW pada saat sudah tua sekali meninggal dunia, beliau keluar ke masjid dengan tubuh yang lemah, lalu beliau mengatakan, wahai muslimin, siapa yang pernah aku sakiti jasadnya, maka ini jasadku. Siapa yang pernah aku ambil hartanya, maka ini harta. Ambillah semuanya hak kalian. Nabi SAW tidak ingin menuju ke akhirat membawa musuh yang nanti akan menghabiskan pahalanya pada hari kiamat. Jangan main-main soal ini. Kalau hak kita ada sama orang lain yang kamu kasih, itu keberuntungan
keberuntungan buat Anda. Karena kita akan panen pahalanya hari kiamat. Dari mana kita tahu teman-teman? Satu kali dia gibah, satu kali dia fitnah, kita bisa ambil semua pahala sholatnya, semua pahala puasanya, semua pahala hajinya. Maka itu keberuntungan. Tapi jangan kita melakukan pada orang lain. Ingat, kalau ada orang berbuat kebodohan pada kita, perbuatan kezaliman, jangan dibalas hal yang sama. Dan ada dihukum, kita dihukum. Dia bodoh, kita bodoh. Tapi balas dengan kecerdasan, balas dengan senyum, dan yakin pahala dia akan pindah kepada kita. Dengarkan sabda Nabi SAW di poin ke-12 ini. Abu Hurairah berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, rahimallahu abdan kanat li akhihi indahu madlamah fi irdin aw mal. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia memiliki kezaliman di kehormatan atau harta saudaranya. Faja'ahu fasta'allahu qabla an yukhda wa laysa thamma dinar wala dirham. Lalu dia segera menyelesaikan, mencari kehalalannya, meminta maaf dan mengembalikan hak sebelum datang kematian yang pada saat itu tidak ada lagi berguna dinar dan dirham. Fa in kanat lahu hasanatun ukhidha min hasanati. Karena kalau dia meninggal di akhirat nanti, kalau ada orang-orang yang menuntut, maka akan diambil pahala-pahala dia, dibayarkan ketuntutan orang itu. Wa in lam takun lahu hasanatun hammalu alaihi min sayyi'atihim. Kalau dia tidak punya pahala-pahala yang bisa dipakai bayar dosa-dosanya, maka Allah akan ambil kesalahannya, maka Allah akan ambil dosa orang-orang yang menuntut, dilimpahkan kepada dia. Hadis ini hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Suyuti. Juga dalam riwayat lain dikatakan Nabi SAW bersabda, man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minha. Barang siapa yang punya kezaliman, pernah menzalimi saudaranya, maka dia segera minta kehalalannya, minta maaf dan mengembalikan haknya. Fa innahu laisa thamma dinar wala dirham min qabli an yu'khadha li akhihi min hasanatihi. Sebelum datang hari, tidak ada gunanya lagi dirham dan dinar dan dirham. Mau bayar pakai duit, mau negosiasi di akhir sudah tidak bisa. Yang ada hanya dia harus bayar untuk saudaranya dari pahala-pahalanya. Fa in lam yakun lahu hasanah, kalau dia tidak punya pahala-pahala, ukhidha min sayyi'ati akhihi fa turihat alaihi, akan diambil dosa-dosa saudaranya lalu ditimpahkan kepada dia. Hadis ini riwayat Ahmad dan Bukhari dengan sanad yang sahih. Pada hari kiamat teman-teman, kita sangat rugi kalau pahala kita diambil. Maka selesaikan di sini. Malu di dunia lebih baik daripada malu di akhirat. Ingatlah sabda Nabi SAW yang masyhur dalam riwayat Imam Bukhari, Muslim, dalam riwayat Imam Bukhari dan Tirmidzi, yang kata Nabi SAW, apakah kalian tahu siapa orang bangkrut? Atadruna manil muflis? Qalu al-muflisu fiya man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut ya Rasulullah, orang yang tidak ada dirham dan tidak ada hartanya. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut sebenarnya dari umatku yang datang hari kiamat membawa pahala sholat lengkap, pahala puasa lengkap, pahala zakat lengkap. Wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi dari satu sisi dia pernah mencegah, dia pernah mencaci maki orang ini. Wa qadhafa hadza, dan dia pernah menghina orang ini. Wa akala mala hadza, dan pernah memakan hartanya orang ini. Wa safaka dama hadza, dan pernah menumpahkan darah orang ini. Wa daraba hadza, dan pernah memukul orang yang ini. Fayu'ta hadza min hasanati, maka dibagi-bagilah pahalanya, diberikanlah yang ini pahalanya. Wa hadza min hasanati, dan ini juga mengambil pahalanya. Fa in faniyat hasanatuh, kalau pahalanya semua sudah habis dibagi-bagi, qabla an yuqdama alaih, qabla ma yuqdama alaih,
sebelum diselesaikan apa yang terbebani padanya, ukhidha min khatayahum faturihat alaih, maka diambil dosa-dosa orang yang menuntut lalu dilemparkan kepadanya, thumma turiha finnar, lalu dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis ini riwayat Ahmad, Imam Muslim dan juga Tirmidzi. Ada sebuah kejadian, seorang sahabat berkata tentang budak-budaknya. Dia mengatakan begini, Aisyah berkata anha, anna rajulan qa'ada baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki pernah datang dan duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna li mamlukina yukadzibunani wa yakhununani wa yahsunani. Aku memiliki beberapa orang budak yang suka mendustakanku atau mendustaiku, suka mengkhianatiku dan juga suka memaksiatiku. Aku suruh mereka tidak kerjakan. Wa ashtamuhum wa adribuhum. Lalu aku caci maki mereka dan aku pukul mereka. Fa kaifa ana minhum? Maka bagaimana kedudukanmu sekarang di sisi mereka, di sisi Allah tentang mereka ini? Qala yuhsanu ma khanuka wa asauka wa kaddabuka wa iqabuka iyahum. Nanti hari kiamat Allah akan timbang pengkhianatan mereka, kemaksiatan mereka, pendustaan mereka dengan hukuman yang pernah kamu lakukan untuk mereka. فَإِنْ كَانَ إِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كَفَافًا. Kalau seandainya pembalasanmu di dunia yang kau pukul dan caci maki mereka itu sudah seimbang dengan kesalahan mereka, maka selesai. Mereka nggak dituntut, kau juga nggak dituntut. La laka wala alaik. Tidak ada beban bagimu dan baginya. Wa in kana iqabuka iyyahum duna dhunubihim kana fadlan laka. Kalau seandainya hukumanmu terhadap orang yang berbuat pengkhianatan tadi, mengkhianatimu, mendustaimu, ya, dan tidak mematuhi perintahmu tadi, sementara mereka adalah pegawaimu, kalau hukumanmu kepada mereka kamu caci maki dan kamu pukul tadi betul seimbang dengan dosa mereka, maka kamu akan dibalas dengan pahala. Selisihnya akan dikasih pahala. Wa in kana iqamuka iyyahum fawqa dhunubihim ittussalahum minkal fadla. Tapi kalau hukumanmu, cacianmu dan pukulanmu tadi melebihi kesalahan mereka, maka akan diambil pahalamu diberikan kepada mereka. Qala fatanahha ar-rajulu faja'ala yabki wa yahtif. Maka laki-laki itu tiba-tiba menundukkan kepalanya lalu menangis terisak-isak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Ama taqra kitabullah? Tidakkah kau baca kitabnya Allah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nada'ul mawazin al-qisṭa li yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a." Dan kami akan letakkan timbangan dengan penuh keadilan pada hari kiamat. Tidak ada satu jiwa pun yang akan terzalimi pada saat itu. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kalaupun kesalahan atau pahala itu yang besarnya seperti biji sawi, kami pasti akan datangkan pada hari kiamat nanti, dan kami akan tercukupkan dengan hisab kami itu. Surah Al-Anbiya ayat 47. Fakhala rajul, maka laki-laki itu lalu berkata, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai utusan Allah, ma ajidu li bihaulai syai'an khairan min mufa'akatihim. Maka dia mengatakan, aku tidak bisa mendapatkan kebaikan lagi kecuali aku membebaskan mereka. Ushidukum annahum ahwalun kulluhum. Oleh karena itu aku bebaskan mereka semua. Pelajaran penting di sini teman-teman, kalau ada orang yang berbuat kezaliman kepada kita, boleh kita tuntut dia, nggak masalah. Tapi kalau antum tidak tuntut, maka berarti kita akan full mengambil pahalanya hari kiamat. Begitu hadisnya. Kalau kita tuntut, ditimbang hari kiamat. Tuntutan kita
dia masuk penjara kah, dia apakah, segala macam, itu seimbang dengan tuntutan kita dengan dosanya, maka tidak lagi hukuman buat dia di akhirat. Tapi kalau kita, ya, hukuman kita masih lebih ringan dari dosa dia, maka otomatis kita akan dapat pahala dia. Tapi kalau tuntutan kita lebih berat daripada dosa dia, maka akan diambil pahala kita kepada dia. Itu keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-13, menghafal sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau dengarkan hadis, sampaikan kepada orang, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha." Semoga Allah menggembirakan, membahagiakan, memberikan nikmat yang besar. Allah menghiasi hidupnya dengan kenikmatan. Sebagaimana Al-Munziri, Ibnu Athir dan Khattabi mengatakan makna nadhara. Kata Nabi SAW, nadharallahu imra'an, semoga Allah memuliakan, meluaskan rezekinya, memberikan nikmat yang luas. Seseorang yang mendengarkan perkataan hadis Nabi, maka dia memahaminya, dia menghafalnya, lalu dia menyampaikannya. Farubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu. Bisa saja ada orang yang mendengar lalu mengambil lebih memahami daripada orang yang menyampaikan. Thalathun la yu'illu alaihinna qalbul muslim. Ada 3 hal yang tidak akan menyibukkan hati seorang muslim. Ikhlasul amali lillah, dia ikhlas beramal karena Allah, wa munasahatu immatil muslimin, memberikan nasihat yang tulus kepada pemimpin muslim, wa luzumu jama'atihim, dan selalu bersama dengan kelompok umat Islam. Fa inna ad-da'wata tuhitu min waraihim, karena sungguhnya doa-doa itu meliputi mereka semua. Hadis ini sahih riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Albani. Kemudian teman-teman sekalian yang ke-14, tentu ini penyampaian tentang Nabi SAW walaupun cuma sebuah hadis, ya. Karena kata Nabi SAW, "Balligh anni walau ayat." Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, sampaikan dari walaupun 1 ayat. Kalau kita sudah dengarkan, sampaikan. Yang penting usahakan pada saat kita menyampaikan dengan benar, ya. Menyampaikan dengan benar. Kalau kita tidak hafal lafaznya, kita mengatakan au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Saya ringkaskan dengan 15 poin. Yang ke-14 adalah seseorang menggunakan timbangan nabawi, menggunakan timbangan nabawi. Ini diambil daripada hadis Nabi SAW, Allahumma barik lana fi muddina wa sa'ina waj'al ma'al barakati barakatain. Ya Allah, berkahilah di timbangan kami, ya, takaran kami, dan jadikanlah padanya berkah 2 kali. Ada sini riwayat Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi. Juga Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, Allahumma barik lana fi thamarina. Ya Allah, berkahilah kami di buah kami di Madinah. Wa barik lana fi madinatina, dan berkahilah kota kami Madinah ini. Wa barik lana fi sa'ina, dan berkahilah kami di timbangan kami. Wa barik lana fi muddina, dan berkahilah kami di takaran kami. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyuk. Ya Allah, sesungguhnya nabimu, hambamu, kekasihmu Ibrahim. Wa inni abduka wa nabiyyuk, aku juga hambamu dan nabimu. Wa innahu da'aka li Makkah, dia telah berdoa kepadamu agar memberikan berkah buat Makkah. Wa inni ad'uka lil Madinah bimithli ma da'aka li Makkah wa mithlihi ma'ah. Maka aku berdoa kepadamu, ya Allah, agar engkau memberikan Madinah seperti yang telah didoakan Ibrahim untuk Mekah, dan berikanlah 2 kali atau kelipatannya. Dan ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah.
Dan di sini teman-teman, kalau seandainya Anda lagi pergi ke Madinah, ya, kalau Anda pergi ke Madinah, saya pernah masuk ke satu museum ya, di Madinah itu. Saya lupa kalau tidak salah museum Al-Kaki. Ya. Kalau teman-teman ditanya setiap tur leadernya atau targetnya tanya museum Al-Kaki itu ada satu orang dari Kaki ini, suku ini, itu menulis banyak sekali buku tentang keutamaan Madinah. Saya pernah masuk, dia menggambarkan tentang banyak sekali keutamaan Madinah, dan dia menjual ada seperti takaran itu yang diyakini turun temurun dan ada sanadnya seperti itu takaran dari zaman Nabi SAW. Ya, bagi para pedagang bagus juga memiliki itu. Cuma saya lupa harga yang dijual sama mereka. Yang jelas ada dijual takaran itu. Nah, kalau orang pakai takaran yang seperti takaran orang Madinah yang diturun temurun dari zaman Nabi SAW, di sini dalam hadis dia akan mendapatkan dua keberkahan dalam transaksinya. Yang ke-15 adalah mencintai pemuda ahli surga, yaitu Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Ini sekaligus kita menjelaskan kalau ahli sunnah wal jamaah sangat mencintai kedua cucu Nabi SAW ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Hasan dan Husain, hadani ibnaya wa ibnati, Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbuhuma wa ahibba man yuhibbuhuma. Ya Allah, sesungguhnya kedua cucuku ini adalah keduanya anak dari anak perempuan Fatimah radhiyallahu anha. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya dan cintailah orang yang mencintai keduanya. Jadi kebanyakan orang-orang Syiah menganggap bahwasanya ahli sunnah seakan-akan tidak mencintai Husain radhiyallahu anhu. Ini keliru. Ahli sunnah wal jamaah sangat mencintai Ali bin Abi Thalib, ahli bait, Fatimah, Hasan, Husain radhiyallahu anhu, dan kita memuliakan mereka semua. Dan kita meyakini Husain radhiyallahu anhu adalah mati syahid di Karbala, yang membunuhnya adalah Fatimah. Gitu ya. Tapi kita tidak memvonis kekafiran di situ. Kita tidak perlu memukul-mukul diri kita sampai berdarah-darah sehingga akhirnya kita menganggap betul penyesalan terhadap kematian Husain radhiyallahu anhu. Justru itu kemuliaan. Sebagaimana ayahnya mati, terbunuh juga Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana terbunuh sebelumnya Utsman dan Umar radhiyallahu ajma'in. Semuanya mati syahid dan mulia, gitu kan? Yang jelas kita mencintai keduanya. Dan cukup banyak dalil-dalil yang memang menjelaskan tentang masalah ini. Intinya mencintai keduanya adalah bagian daripada menjadi penyebab cintanya Nabi SAW dan doa agar Allah mencintai orang yang mencintai keduanya. Allahu a'lam. Ini adalah teman-teman sekalian 15 poin yang kita bisa simpulkan dari sebuah buku yang buku ini berjudul Kaifa taj'alul khalq yad'ulak. Bagaimana engkau menjadikan agar makhluk bisa mendoakanmu. Itu nusul Dr. Muhammad bin Ibrahim An-Na'im rahimahullah. Sampai sini insyaallah bahasa kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan ini. Semoga Allah jadikan ini pertemuan dihadiri oleh malaikat dan dicatat sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti, baik sunnah ataupun wajib, diterima dengan pahala yang sempurna. Dosa yang pernah kita lakukan, kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja, sama ataupun nyata, semuanya dimaafkan oleh Allah dan diganti menjadi pahala dengan izinnya. Kita selalu mendoakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah mengaruniai Indonesia dan seluruh wilayahnya pemimpin muslim yang adil, kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah, menyebarkan kemakmuran, dan semoga utang negara ini dilunasi oleh Allah dengan semudah-mudahnya, dan semoga Allah bukakan rezeki dari seluruh penjurunya, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aqsa, di Cina, dan sekarang di Selandia Baru yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa, yang sedang melihat kita karena Dia Maha melihat, mendengar kita karena Dia Maha mendengar, mengetahui gerak-gerik dan niat kita karena Dia Maha mengetahui, agar menyatukan kita semua di surga Firdaus yang tanpa hisab, di mana disatukan dalam majlis yang mulia ini. Pada benar pasti dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.